Dunia yang kita jalani bisa jadi bukanlah kehidupan yang nyata. Apakah kalian pernah merasakan glitch atau gangguan dalam hidup? Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gua Ryu and welcome to Red Room. Gue sering mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan di internet. Salah satunya, apakah semua yang terjadi pada kita adalah sebuah kehidupan simulasi? Atau apakah kita semua berada di dalam Matrix? Mungkin pertanyaan ini terdengar cukup aneh bagi sebagian orang. Meskipun demikian, sudah banyak ahli yang mendalami istilah simulation hypothesis itu sendiri. Simulation hypothesis mengerucut pada pemikiran bahwa adanya suatu peradaban dengan teknologi yang lebih maju dan mampu membuat sebuah kehidupan simulasi yang memiliki karakter dengan kesadaran dan perasaan mirip seperti manusia. Singkatnya seperti The Sims versi simulasi Matrix, dengan kemampuan mempunyai perasaan, pemikiran, dan kapasitas untuk menciptakan sesuatu. Dan tanpa disadari, kita diilustrasikan ke dalam The Sims tersebut. Dengan kata lain, kita manusia adalah karakter di dalam Matrix yang diciptakan itu. Apakah kita hidup di dalam sebuah simulasi seperti film Matrix? Berdasarkan sains, kemungkinannya adalah 50-50. Pemikiran soal simulation hypothesis makin terkenal. Seorang filsuf bernama Nick Bostrom dari Oxford University menulis makalah penting tentang argumen simulasi pada tahun 2003. Pada saat itu, Bostrom membayangkan sebuah peradaban berteknologi mahir yang memiliki kekuatan komputasi yang sangat besar. Peradaban tersebut mampu mensimulasikan atau kepintaran realitas baru dengan makhluk penuh kesadaran di dalamnya, dan menurut dia, kemungkinan kita adalah makhluk dalam simulasi tersebut. Sebelum Bostrom, The Matrix telah melakukan perannya untuk mempopulerkan gagasan tentang realitas simulasi. Bahkan, tokoh ternama dunia seperti Elon Musk juga pernah membahas konsep bahwa realitas kita adalah simulasi. Argument for us being in a simulation, probably being in a simulation, I think is the following. Peluang bahwa kita berada dalam realitas dasar adalah 1 banding miliaran, kata Elon Musk pada konferensi tahun 2016. Sedangkan bagi Terrell, hipotesis simulasi memiliki implikasi yang indah dan mendalam. Pertama, ia memberikan dasar ilmiah untuk semacam kehidupan setelah kematian atau domain realitas yang lebih besar di atas dunia kita. Anda perlu sebuah keajaiban, iman, atau sesuatu yang istimewa untuk mempercayainya. Itu muncul secara alami dari hukum fisika. Lalu yang kedua, itu berarti kita akan segera memiliki kemampuan yang sama untuk membuat simulasi kita sendiri. Kita akan memiliki kekuatan pikiran dan materi untuk dapat menciptakan apapun yang kita inginkan dan menepati dunia itu. Dunia yang kita jalani bisa jadi bukanlah kehidupan yang nyata. Mungkin saja dunia Matrix itu benar-benar terjadi dan kita sedang menjalaninya sekarang. Walaupun tentu saja masih sebatas teori. Bisa jadi hari kelahiranmu, perasaan, pikiran, tingkah lakumu, atau mungkin semuanya sudah diprogram sedemikian rupa oleh seseorang. Bayangkan, ketika realita kita saat ini hanyalah sebuah program komputer dan pikiran kita ditransfer ke sebuah program dunia. Semesta mengacu pada hukum-hukum yang sudah ada sejak terciptanya dunia. Kemudian, hukum-hukum ini telah dipecah menjadi algoritma dan persamaan sederhana yang mengatur kehidupan dan galaksi kita. Ketepatan matematika, fisika, kimia, dan bahkan ilmu ilmiah lainnya dapat diterapkan pada hampir semua hal yang kita ketahui di dunia ini. Mengutip dari artikel konspirasi teori, kita mungkin belum menemukan penjelasan pasti dari semua hukum tersebut. Tapi, kemungkinan terbuka luas bahwa kita akan segera memecahkannya. Jika penelitian-penelitian ini pada akhirnya sampai di titik dapat diuji dan menjawab bagaimana dunia ini ada, maka hukum-hukum tersebut berarti dapat mereduksi realitas manusia dalam bentuk angka
dan juga kode. Itu artinya, kehidupan manusia bisa dijelaskan dalam bilangan angka. Apakah kalian pernah merasakan glitch atau gangguan dalam hidup? Atau pernahkah kalian merasakan perasaan aneh seperti deja vu yang muncul entah dari mana? Atau melihat beberapa hal aneh tanpa penjelasan sama sekali? Bisa jadi ini adalah salah satu masalah yang terjadi pada angka-angka yang membentuk dunia matriks, sehingga terjadi gangguan atau bisa kita sebut error di dalam program komputer. Bukti mendukung lainnya adalah kita mengetahui bahwa manusia terbuat dari sel. Percaya atau tidak, ini berkorelasi dengan daya baterai. Selain itu, kita berfungsi berdasarkan kode moral dan fungsi sosial. Hampir seperti cara kerja robot atau komputer. Kecerdasan dan kesadaran kita juga terbatas. Artinya, kita lahir tanpa pemahaman menyeluruh tentang dunia ini. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menganggap bahwa fakta, teori, atau hipotesa ini salah. Karena peradaban kita sekarang belum sampai pada tahap teknologi untuk mengungkap teori dunia simulasi ini. Istilah glitch in the matrix bertolak belakang pada cara kerja manusia maupun kehidupan. Fenomena bug di dunia nyata adalah suatu objek, orang, atau sesuatu hal yang bertingkah di luar nalar dan membuat kita bingung untuk menjelaskannya secara masuk akal. Glitch sendiri adalah sebuah bug atau error dalam game, yaitu suatu kondisi di mana objek, dialog, karakter, ataupun program lain mengalami malfungsi dan mengakibatkan game yang dimainkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya seperti game yang satu ini, game yang bernama GTA San Andreas, yang mana sosok utama harusnya mengemudikan sepeda dan terjatuh, namun karena gamenya mengalami glitch, tubuhnya menjadi aneh, melar seperti karet. Lantas, apa bukti paling mendukung bahwa kita berada di dunia simulasi Matrix? Berikut ini adalah video glitch in the Matrix yang tersebar di internet. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam videonya, gue mau bertanya kepada kalian. Apa kalian pernah mengalami hal-hal random yang sulit dijelaskan oleh logika? Yang paling umum terjadi adalah fenomena deja vu. Please, komen di bawah. Ada sebuah video yang memperlihatkan muka rumah dengan beberapa jendela kaca yang ruangannya terlihat gelap. Namun anehnya, pada pantulan sungai, di rumah yang jendela kacanya gelap tersebut, terlihat seperti rumah tersebut telah diterangi oleh lampu di dalamnya. Di dalam video yang ditampilkan ini, gue tidak akan mengaitkan materi ini dengan video mistis atau semacamnya. Tapi apapun itu, ini adalah suatu fenomena aneh yang bisa saja terjadi di kehidupan gue ataupun kalian. Bagaimana bisa yang seharusnya sebuah refleksi atau pantulan harus memantulkan objek yang sama, tapi bisa beda seperti di video tadi? Apakah bisa dijelaskan secara ilmiah? Atau video tersebut adalah fenomena glitch dalam kehidupan nyata? Di video ini menunjukkan sebuah helikopter yang akan memulai penerbangan. Namun, pada baling-baling pesawat tersebut terlihat tidak bergerak sama sekali. Harusnya dengan badan helikopter yang begitu berat, mustahil untuk menerbangkannya dengan baling-baling utama yang tidak berputar sedikit pun.
Bagaimana pendapat kalian? Apakah ini hanya tipuan kamera? Namun demikian, banyak yang berpendapat ini adalah error dalam dunia Matrix. Di video selanjutnya, adalah video singkat sebuah ranting pohon yang melayang tidak bergerak. Dan ranting itu sama sekali tidak terhubung oleh pohon atau ranting lain di sekitarnya. What the fuck? There's nothing there. Fucking glitch. It's a simulation. What the fuck? There's nothing there. Fucking glitch. It's a simulation. Jika diperhatikan, ranting tersebut menurut hukum alam harusnya jatuh ke tanah karena tekanan oleh gravitasi bumi. Tapi anehnya ranting tersebut melayang dan diam pada tempatnya. Kemudian pasangan tersebut pun mengambil kamera dan mengabadikan momen langkah tersebut. Glitch in the Matrix selanjutnya. Seorang ibu yang merekam anak bersama gerombolan anjing yang berlari di teras rumahnya. Anehnya, saat anak kecil dan anjing tersebut berlari, tiba-tiba muncul bola basket dari balik kaki anjing tersebut. Padahal sebelumnya tidak ditemukan bola basket di area tersebut. Diputar berulang kali pun masih menjadi misteri. Dari mana bola tersebut tiba-tiba muncul? Selanjutnya video pertandingan sepak bola antara Wolverhampton melawan Leverkusen. Insiden ini terjadi di menit ke-70 saat Stephen Kessling menanduk bola di sisi kanan gawang. Bola yang harusnya meluncur deras ke samping gawang justru berada di dalam gawang. Wasit Felix Bridge yang memimpin pertandingan tersebut meniup peluit dan menyatakan sebagai gol yang sah. Dan Leverkusen pun unggul 2-0. So with the corner, the save! Who's at 2-0 up at Hoffenheim? I think he actually... How does this end up in the back of the net? He did hit the target there. It was a wonderful header. Brilliant. Deciding that's it. I don't think it went in. I think he knew himself. Seketika, gol ini menjadi kontroversi dan menuai banyak komentar. Banyak yang berpendapat bahwa bola tersebut masuk ke dalam celah-celah jaring gawang, dan ada yang mengatakan jaring gawang tersebut sudah robek sebelum pertandingan dimulai. Dan tidak sedikit pula yang berpendapat ini disebabkan adanya fenomena glitch in the Matrix. Lalu, bagaimana pendapat kalian? He did hit the target there. It was a wonderful header. Brilliant. Video terakhir memperlihatkan seorang wanita yang sedang memegang sebuah galon. Ketika akan mengayun galon tersebut, tiba-tiba galon itu terlempar dan menghantam ke arah TV. Namun, bukannya rusak atau pecah, galon tersebut seperti terhisap ke dalam TV. Dan, mari kita saksikan video berikut. Like, where did it go? It just straight up disappeared. Someone please explain. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada fenomena ngambek di dunia nyata atau glitch in the Matrix seperti video yang telah kita saksikan sebelumnya? Video-video glitch yang beredar di internet tidak semuanya membuat orang percaya. Ada juga sebagian yang meyakini bahwa video itu adalah hasil editan atau error pada kamera. Namun, semua keanehan dan fenomena dunia simulasi masih belum terungkap.
dan terselimut misteri di dalamnya. Dan itulah dia tadi, fenomena glitch in the matrix di dunia nyata. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya. Namun anehnya, pada pantulan sungai di rumah yang kaca gelap, jendela kaca gelapnya